Jamaah sholat duhur yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, pertemuan yang singkat ini yang akan saya bicarakan mengenai tanda kesempurnaan iman yang saya kutip dari kitab Qatrul Goes karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun sebelum masuk ke pokok bahasan, terlebih dahulu kita petakan dulu antara iman, Islam, dan ihsan. Iman itu bahasanya tauhid, sementara Islam itu lebih kepada fikih dan ihsan lebih kepada tasawuf. Contohnya biar mudah dipahami, sholat termasuk rukun Islam. Karena sholat ini kan yang dilihat gerakannya, namun penggerak sholat itu iman. Jadi Islam itu di permukaan, sementara penggeraknya adalah iman. Nah, lalu posisi ihsan di mana? Ihsan itu lebih kepada penyajian yang terbaik. Contoh, secara fikih, sholat pakai pakaian apapun sah asal suci. Tapi kalau ada tulisan misalnya di punggungnya, misalnya sholat, apalagi jadi imam, sholatnya di punggung sholat, bajunya ada tulisan di punggung, kecap-cap sorban misalnya. Nah, ini secara tidak ihsan namanya. Kenapa? Itu mengganggu orang di belakang. Jadi ketika makmum takbir Allahu Akbar, belum baca Fatihah, baca tulisan dulu di punggung orang, kecap cap sorban. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Nah, pada pertemuan kali ini lebih fokusnya membahas imannya, penggeraknya. Iman itu tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Seperti setrum. Setrum itu nggak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Seperti imik ini berbunyi karena ada setrum, lampu menyala karena ada setrum. Tapi setrum sendiri nggak pernah bisa dilihat. Jangankan kita, PLN aja yang kerja di listrik bertahun-tahun nggak pernah lihat setrum, kesetrum sering. Nah, jadi penggeraknya. Sama kalau mahasiswa jurusan psikologi, dia kan bukan belajar jiwa sebetulnya, belajar gejala jiwa. Karena jiwa sendiri nggak bisa dilihat. Dia melihat dari gejalanya, misalnya mukanya angker kayak batu nisan, oh berarti sedang bermasalah jiwanya. Mukanya berseri-seri, oh berarti lagi senang, kan gitu. Jadi iman ini penggerak, walaupun nanti banyak sebetulnya ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi nah iman ini kadang naik, kadang turun. Biasanya kalau lagi bermasalah iman naik. Sering itikaf di masjid, baca surah ini, surah itu, terakhir baca surah Tanah. Jadi rajin banget, sholat sunnahnya rajin. Karena ada keterangan kalau menghadapi masalah banyakin sholat, kan gitu, banyakin istighfar katanya. Terus baca sholawat. Dia yakin bahwa ada super power di balik dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala dibaca. Paling yang nggak dibaca Pancasila, ya lagi berdoa. Nah, jadi iman itu luar biasa. Nah, maka di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menggambarkan dalam kitab Qatrul Goes. Ini bisa dibuka, kita tipis banget kitabnya. Ya, makanya belum ada terjemahnya, karena kalau diterjemahin juga gimana ya. Kata Syekh Nawawi, man taroka arba'a kalimatin kamula imanu. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini sempurna imannya. Itu kata Syekh Nawawi. Bukan tidak boleh bertanya, ini kalau sudah meninggalkan kalimat ini. Pertama, aina Allah, di mana Allah?
Ini kalau sudah ada tidak tersirat di hati kita, pertanda kita sudah kenal. Seperti Bapak sudah kenal saya, tinggal di Parung Panjangnya, kata Bapak ini. Nggak perlu ngapain nanyain di mana tinggalnya, orang udah kenal. Jadi orang yang sudah kenal Allah meninggalkan satu, di mana Allah. Tapi kalau ada yang nanya Allah di mana, jawabnya laisa, atau bahasa singkatnya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Laisa bimakanin wala zamanin wala yamur alaihi zamanun. Jadi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi sudah tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Nah, satu itu. Yang kedua, karena waktunya singkat, ini jam biologis udah nagih jam segini. Ya. Udah mulai terasa lah. Ya, karena jam makan. Yang kedua, mata Allah. Di mana, kapan adanya? Dia tidak diawali dengan kekosongan. Tidak seperti kita, adanya karena dulunya tidak ada. Dulu kan kita tidak ada, lalu kita ada. Nanti kita tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kalau Allah tidak seperti itu. Makanya awalun bila ibtidain, kalau bahasa kitabnya begitu. Awalnya tidak ada permulaannya dan akhirnya tidak ada batas. Nah, ketiga, kaifa, bagaimana? Semisal dengan apa? Apapun yang tersirat di hati kita itu bukan Allah. Jadi Allah itu pencipta, maka tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Makanya dalam sifat 20 ada namanya sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan yang baru. Logika sederhananya tidak mungkin pembuat meja sama dengan meja. Kalau pembuat meja sama dengan meja, logikanya di mana? Nah, jadi tidak bisa dibayangkan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan gitu. Kemudian kalau ditanya berapa jumlahnya, wahid ahad. Ya, esa. Maka di sini qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad itu esa dalam zat, esa dalam sifat. Esa dalam zat artinya tidak terbilang dan tidak tersusun. Contoh, kalau 1 kilo itu terbilang, sebab masih bisa dibagi 2, setengah kilo berarti terbilang. Nah, esa tidak seperti itu. Qul huwallahu ahad, esa di dalam zat tidak terbilang, tidak adad dan tidak murakkab, tidak tersusun. Jadi kalau misalnya beras 1 kilo masih bisa dibagi 2, bisa dijadi 4 lagi. Nah, esa tidak seperti itu. Yang kedua, tidak murakkab, tidak tersusun. Yang sering saya contohkan, kalau Bapak pegang spidol, ada tutup spidol, ada cangkang spidol, ada isi spidol. Yang disebut spidolnya yang mana? Keseluruhan berarti spidol tidak ahad, tidak esa, melainkan murakkab namanya. Ada kepala budi, ada tangan budi, ada kaki budi, ada perut budi. Budinya yang mana? Ya keseluruhan berarti budi murakkab. Tidak ahad. Tidak qul huwallahu ahad. Ya. Nah, makanya nanti kan ketika sakaratul maut, katanya, saya juga belum pernah. Ini di kitab, ya. Nggak pernah mati, makanya kalau cerita kematian saya langsung jelaskan dulu bahwa ini di kitab, bukan saya ngalamin. Jadi pas sakaratul maut itu kan nanti menjelma tuh iblis, ya, ngajak-ngajak Tuhan itu tidak esa segala macam. Nah, makanya disunahkan dibimbing Allah, takutnya celaka, gitu. Ya, jadi tanda kesempurnaan iman seperti itu. Iman itu kan ada mengenal Allah lewat akal, itu ilmu tauhid, logika mainannya. Nanti ada mengenal Allah lewat rasa. Makanya ada namanya kontemplasi riyadoh, wirid,
Ada juga yang mengenal Allah tidak wirid, tapi dihantam sama Allah, hidupnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, diinjak-injak. Karena kalau masih ditolong sama orang, kita nggak bakalan ingat Allah, ingatnya yang nolong. Misalnya bapak lagi kena masalah, minta tolong sama seseorang, ada yang nolong, padahal teman dekat. Minta kesini nggak ada, minta kesini nggak ada. Baru di situ ya Allah, baru tuh ingat Allah lewat rasa. Di situ. Ya. Kalau masih mengenal lewat Allah lewat akal, itu masih goyang sebenarnya. Ya, kayak saya nih panggil ceramah, rezeki diatur Allah, pulang gak diongkosin, mikir kurang ajar nih. Berarti baru mengenal Allahnya lewat akal gitu, belum masuk ke rasa. Kalau sudah merasuk ke rasa, contoh para waliullah anteng aja deh. Mukanya berdoa walaupun di atas gunung anteng, nggak pusing. Ya, nah, itu perbedaannya. Tapi ya, kita bertahap belajar lewat akal dulu, mengenal Allahnya lewat akal. Dan iman ini memang naik turun ya. Makanya dampaknya ke ibadah. Kalau lagi imannya nurun, ibadah malas-malesan. Kalau lagi naik, luar biasa ibadahnya ya, sujud sampai lama biar hitam ini jidatnya. Ya, jadi disinilah berusaha kita untuk standar terus, naik terus. Caranya apa? Jadidu imanakum biqaulil la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah untuk memperbaharui iman. Karena iman ini naik turun. Karena sebetulnya yang membuat, jadi dengan kita iman kan itu berpengaruh terhadap cara menyikapi hidup. Yang sering saya contohkan kalau nggak lupa lagi, kalau kita iman, misalnya ada orang ngasih singkong lah, kan nggak seberapa. Bagi orang yang tidak bersyukur karena tidak dasari iman, apaan singkong nih, makanan monyet dikasih saya. Tapi bagi orang yang memang melihatnya karunia Allah, alhamdulillah Pak, ini singkong ini bisa jadi macam-macam Pak. Ditumbuk jadi getuk, diiris jadi keripik, dikasih oncom jadi combro, dikasih gula jadi misro, dikasih usus jadi usro. Nah, ini kan cara melihat gitu. Atau yang sering saya contohkan begini, 500 juta dengan 500.000. Dapat duit dikasih 500.000. Dapat berapa? Kurang ajar bos, pelit. Kenapa? Kasih 500.000. Yang ngatur ditanya, dapat berapa kamu? Alhamdulillah, saya Jumat sore dikasih 500 juta. Padahal nominalnya sama, cuma cara menyikapi satu karena iman karunia Allah ini. Jadi makanya dipandangnya 500 juta. Jadi gede, legowo hatinya. Otomatis detak jantungnya normal, peredaran darahnya lancar, pengiriman oksigen ke otak bagus. Alhasil 500-nya dimakan semua. Yang satu sesak napas, kasih berapa? 500, kurang ajar, pelit. Nah akhirnya detak jantungnya nggak normal, peredaran darah nggak lancar, pengiriman oksigen ke otak melemah. Alhasil 200 ke puskesmas, 300 dimakan. Ini makanya pentingnya iman, karena cara menyikapi karunia Allah. Ya. Karena zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Kalau kita cerita orang tua kita ya, zaman dulu susah banget. Zaman sekarang sebetulnya yang jadi persoalan cara menyikapinya. Ini yang timbul jadi stres. Makanya saya sering menemukan orang stres. Mahasiswa IPB stres ketemu saya. Ini stres. Ada yang stres lagi bidan, seneng sama bidan. Wah, pada stres semua, ternyata semuanya karena dari iman. Makanya diusahakan terapinya sore dan subuh bacalah la ilaha illallah. Itu terapinya. Kan manusia itu butuh. Entar dulu, lihat jam dulu ini. Oh iya. 5 menit lagi ya. Jangan sampai 1 jam. Oh gitu. Enggak, masalahnya takutnya belum makan kelihatan. Apalagi jam begini, jam ngantuk ini duhur itu. Sebetulnya kan kalau menurut ilmu fikih itu Pak, jam 11 sampai jam 12 sunahnya tidur. Kailulah namanya. Tapi jangan diamalkan sama anak sekolah, bahaya. Nanti gurunya pada marah. Kata Profesor Dr. Dadang Hawari, itu kalau jam 11 sampai jam 12 tidur itu terapi jantung.
Makanya bapak-bapak biasanya kalau Jumat nyari tiang, kayaknya mau terapi jantung gitu. Jadi Jumat cari tiang nyender kan gitu, mata menyempit, mulut membesar, datang angin sorga ngorok, udah pindah ke alam lain. Baik, jadi kembali ke tadi. Jadi ini sinilah zaman sekarang ini keimanan, karena gini, manusia itu ketentraman hanya bisa diraih dengan iman. Kalau kebutuhan, kalau menurut ekonom kan kebutuhan manusia primer, sekunder, tersier, itu ekonom materi semua. Tapi pandangan agama kebutuhan manusia itu satu, ketentraman, yang kedua kesenangan, ketiga kepuasan. Manusia bisa tentram kalau ada imannya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Ini tentram nggak bisa dengan duit. Duit hanya menyenangkan. Jadi tentram itu dengan dekat kepada agama. Makanya sholat tentram, anteng, walaupun pulang ditagih hutang, nggak senang. Nah ini dengan iman ini. Nah banyak orang gundah gulana walaupun materinya banyak, tapi kalau tidak imannya lemah, nggak tentram. Senang iya, tapi senang nggak lama waktunya. Nah kemudian bisa puas kalau berbagi. Contoh sederhananya, bapak punya anak masih kecil, senang mobil-mobilan, beliin, dikasih anaknya, oh senang banget anaknya, paling 5 menit rusak tuh mobil-mobilan, tapi bapaknya yang ngasih puas. Karena dengan berbagi puas. Maka dalam Islam kenapa ada zakat ya. Dan ini semua baik kesenangan, kepuasan, ketentraman bisa diraih dasarnya iman. Maka harus belajar tauhid di situ sehingga nanti menuju ke kesempurnaan iman. Walaupun sempurnanya dari sisi mengenal lewat akal misalnya. Kalau lewat rasa itu ada bimbingan khusus ya. Karena kalau mau mengenal Allah lewat rasa tidak ada pendamping, bahaya. Nanti pas wirid malam-malam, Fulan, dosa kamu sudah diampuni, udah kamu bebas, nggak usah sholat. Kan banyak yang ngaku nabi ya, dari mulai Musaddiq kan dulu ke Bogor ngaku nabi gara-gara naik ke gunung. Karena nabi rata-rata di gunung dilantiknya, nggak di masjid. Nabi Muhammad aja di gunung ya, karena Ka'bah waktu itu kan banyak berhala. Di atas Ka'bah banyak berhala. Orang Arab pun sama tawaf. Tawafnya ke kanan, telanjang, pakai sesajen. Untung belum zaman video. Kalau zaman TikTok waktu itu bahaya tuh, kalau dipoto jarak jauh kan bisa divideoin. Nah begitu datang Islam kan dirubah. Ya dirubah. Apa? Mas, kalau kira-kira bahasa Jawanya, ojo ngono tawafnya, ngene ke kiri. Pakai kain ihram. Nggak usah telanjang, cuma pakai kain ihram kan dalamnya nggak pakai celana dalam. Makanya biasanya pakai gesper, diikat sekuat-kuatnya. Kenapa? Takut ketarik, terkenal sedunia. Kan bahaya itu, ya. Nah ini jadi kenapa Rasulullah sampai menanamkan iman 13 tahun? 13 tahun di Mekah. Hijrah kan diangkat Rasul 40 tahun. 13 tahun di Mekah. Berarti hijrah itu usia 53. Hijrah tuh. Jadi nanamkan iman itu lebih lama. Merubah manusia dari bergantung kepada benda menjadi bergantung kepada Allah. 13 tahun. Baru hijrah ke Madinah. Makanya belum ada turun puasa, ayat puasa dulu. Begitu hijrah ke Madinah, usia 55, baru dipanggil orang beriman. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, baru disuruh puasa. Jadi Rasulullah puasanya usia 55 tahun. Tapi jangan diikutin. Kenapa nggak puasa? Saya masih 40 Pak. Saya ngikutin Rasul. Rasul kan usia 55, jangan tekstual begitu. Tapi boleh jadi sih ada orang yang masih 40 nggak puasa, mungkin ngikutin itu kali. Jadi hijrah ke Madinah itu baru dipanggil iman. Karena nggak bisa puasa tanpa iman. Makanya di Al-Quran dipanggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil yang beriman. Karena iman penggerak. Padahal puasa itu rukun Islam kan, rukun Islam kan gitu. Di antaranya sholat, puasa, zakat kan gitu. Haji kan rukun Islam. Tapi penggeraknya iman, nggak bakalan mampu puasa tanpa iman. Makanya banyak orang yang tahan lapar, tapi begitu Ramadan nggak puasa.
Kenapa? Dasarnya iman. Ada orang yang makannya banyak, pagi-pagi sarapan jam 9 somai, siang makan lagi, duhur bakso malang, jam 3 bakso malang, terus makan, begitu Ramadan kuat puasa. Kenapa? Iman. Ya. Jadi penting ini sebenarnya. Makanya salah satunya supaya kuat nanti Ramadan, dikuatkan imannya sering. Makanya kalau di kampung itu dibudayakan tuh habis tarawih, la ilaha illallah. Tujuannya supaya masuk hanya Allah di hati, duit hanya di tangan, di kantong, di dompet, di rekening. Jangan masuk ke sini. Makanya dalam bahasa Arab itu namanya ikhlas. Ikhlas itu di hati hanyalah Allah. Memurnikan di hati hanyalah Allah, bukan duit. Cuma di Indonesia diserap oleh kamus bahasa Indonesia ikhlas tanpa pamrih. Padahal ikhlas itu memurnikan Allah, makanya qul huwallahu disebut surah Al-Ikhlas. Kan gitu. Nah, jadi di hati hanyalah Allah. Duit tidak masuk ke hati. Bagaimana duit masuk ke hati? Contoh yang sering saya contohkan. Ada anak kecil hilang duit 10.000, nangis. Kenapa kamu nangis? Hilang Pak 10.000. Nih saya ganti. Tambah gede nangisnya. Kenapa kamu tambah gede? Coba Pak kalau nggak hilang jadi 20. Nah ini berarti duitnya masuk ke hati. Gitu. Jadi tujuannya itu sebetulnya walaupun secara lisan dulu illallah, illallah, itu supaya di hati hanyalah Allah. Itu. Maka cuma yang nggak ngerti tapi harus ada pembimbingnya. Jadi itu tujuannya supaya kuat imannya. Di hati hanyalah Allah. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid atau tafsir Munir lah, abad 12 Hijriah, itu disebutkan al-qalbu baitur rabbi, hati rumahnya Allah. Itu bahasa majaz, bukan sebenarnya. Ya. Makanya jadi yang dimaksud kalau di hatinya kan kolbun tuh. Kolbun, kalbun, bahasa Arab. Kolbun hati, kalbun anjing. Kolbun itu titik 2 kata Toto Tasmara. Kolbun itu filosofi skopnya tuh. Itu iman Islam. Kalbun anjing. Jadi kalau hatinya tidak ada iman dan Islam berubah jadi anjing. Jadi kalau di hati masih di rumah ada anjing, malaikat nggak masuk. Maksudnya hatinya bersifat anjing, hidayah susah masuk. Bukan malaikat takut anjing, ngapain yang nyambut nyawa malaikat. Kalau gitu Bapak biar anjing aja biar nggak mati. Itu kan begitu Israel datang, ada anjingnya, kabur malaikat. Jadi panjang umur. itu majaz sebetulnya. Jadi makanya dalam kitab fikih, dalam Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kitab-kitab fikih klasik, itu ada tata cara miara anjing. Ya. Bukan berarti di rumah ada anjing malaikat takut, nggak begitu. Yaitu kata Syekh Nawawi, hati bersifat anjing maka hidayah susah masuk ya. Nah, karenanya supaya tetap kolbun iman kerahkan, maka kita dianjurkan itu selalu dzikir illallah, illallah, illallah itu. Makanya kan di hadis jelas afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan pernah saya teliti juga itu lafaz la ilaha illallah 12 hurufnya. Kalau pakai Muhammad Rasulullah jadi 24. Dalam kitab ini Durratun Nasihin, bahwa tubuh kita lubangnya 12. Makanya kata filosof, tubuh kita ini mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Jadi tubuh ini adalah miniatur alam semesta. Makanya dalam ilmu falakiyah atau kalender itu ada buruz, ada 12. Tuh. Kan setahun 12 bulan. Nabi Musa juga mukul batu di Al-Baqarah dengan tongkat memancarkan 12 mata air. Jadi kalau sudah punya penghasilan 12 bulan aman lah gitu. Makanya di kampung saya dulu ada celaka 12 karena nggak punya gaji dia. Nah, jadi coba aja hitung. Mata hitungnya 4 karena ada lubang air mata, ada mata. Itu 12. La ilaha illallah 12. Maka terapinya untuk menghadapi kesulitan itu la ilaha illallah. Dan saya sering testimoni. Ada orang lambat menikah. 5 menit lagi. Lambat menikah. Saya bilang, "Udah kamu atakah aja. Baca la ilaha illallah."
karena harus dinolkan hatinya. Kalau di kitab Qurtubi kan 70 ribu. Saya bilang tanya, kamu mau nikah berapa bulan lagi? 2 bulan Pak, tamatkan 70 ribu. Begitu ini ada 14 mahasiswa sebelum datang ke saya pada punya anak, orang tuanya pada datang berberkat. Kenapa? Alhamdulillah katanya anak saya menikah. Kalau di kampung kan 25 tahun ngeri Pak. Ya. Jadi luar biasa, wajar kalau dalam hadis afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini bisa menambah iman, ya, bisa menambah keimanan. Karena persoalan di zaman sekarang sebetulnya kurang bersyukur karena cara menyikapi dalam persoalan hidup. Nah, tidak bisa menyikapi dengan baik karena tidak didasari iman. Ya, sehingga adanya kurang terus. Nah, dengan dasarnya iman, apalagi tadi dijelaskan ya bahwa semua yang ngatur hanyalah Allah dalam hakikat, tapi dalam mulut mah biasa, misalnya ya gaji dari ini itu majaz akli namanya. Tapi kalau i'tiqad mah tetap semua yang menggerakkan Allah, insya Allah jadi tentram. Ya, ada yang dolim, hakikatnya Allah lagi nguji kita sejauh mana kesabaran kita. Karena manusia belajar sabar bukan dari ngaji, mau baca kitab seabrek-abrek juga nggak bisa. Sabar itu bisa sabar kita kalau dihadapkan ada persoalan hidup. Tiba-tiba kita niat baik, temen nggak memandangnya lain, kan gitu. Nah, kita mau niat baik, ternyata dipandang nggak baik. Nah, di sini perlu sabar. Jadi sabar itu bisa didapat kalau kita dihadapkan terhadap kedoliman segala macam di situ. Kalau hidup nyaman-nyaman aja mah belum teruji, ya. Nah, jadi makanya kadang-kadang Allah kalau ingin bikin kita kuat, dihantam dulu, dijatuhkan. Sampai ya Allah udah ya Allah, rajin di kuburan baca Yasin. Padahal lagi banyak masalah, kan gitu, ya. Nah, jadi kesimpulannya ya tadi, kalau tadi udah itu kesimpulannya kita pelihara iman kita dalam kondisi sekarang, apalagi di kampung Pak yang budaya bacanya lemah, tiba-tiba sekarang zaman TikTok. Jadi sepotong video aja langsung disikapi, wah, menghantam sana sini. Kalau orang RT udah bicara negara kan repot. Harusnya kalau RT kan berpikirannya lingkup RT, lu berbicara negara kayak ahli politik. Saya kadang-kadang ketawa aja, ini orang nggak jelas, saya bilang ini, ya. Jadi tidak sesuai dengan kapasitas. Ya, jadi ingin disebut orang hebat gitu, ya. Jadi sekarang salah satunya untuk meningkatkan iman kata Rasul, jadidu imanakum biqaulil la ilaha illallah. Kalau menghadapi persoalan gundah gulana hati enggak tentram, udah banyakin la ilaha illallah daripada nanya orang yang enggak jelas. Sebab kalau Bapak salah nanya nanti jadi ATM. Pak, saya kenapa sakitnya? Waduh, saya lihat dulu. Waduh, ini kayaknya setan gunung salak ini masuk ini. Padahal tidak semua orang jerit-jeritan kesurupan. Bisa jadi psikologis. Karena saya sering nanganin begitu. Orang upacara kesurupan sekelas. Padahal begitu saya cek, oh ini bukan kesurupan, ini punya masalah dari rumah nggak sarapan, masuk angin. Gitu. Jadi kan manusia itu ada sudur, kolbun, fuad, lub. Lub itu ada hati yang paling dalam. Dia bisa merekam kejadian masa lalu, Bapak kecewa gini, numpuk, dan itu akan keluar saat menghadapi ada tekanan. Makanya ngejerit-jerit kayak kesurupan. Begitu di ruqyah ngejerit-jerit. Wah, yang ruqyah orientasinya duit senang dia, minimal divideokan kan jadi populer. Padahal sebetulnya kejiwaan. Baiklah jamaah sekalian, ini lihat sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya sampai jam 1 pas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba
Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya, atas mudah-mudahan bermanfaat.